Tahukah kamu bahwa terdapat perubahan dalam algoritma ACLS yang terbaru untuk bradikardi? Ini adalah algoritma ACLS untuk bradikardi tahun 2015. Kita melihat ada 3 obat utama yang digunakan, yaitu atropin, dopamin, dan juga epinefrin. Pada algoritma ini, atropin merupakan obat pilihan utama yang diberikan dengan dosis 0,5 mg bolus tiap 3-5 menit. Sementara itu, apabila atropin tidak efektif, dapat diberikan juga dopamin dengan dosis 2-10 mikro per kilo per menit. Pada algoritma terbaru, dosis atropin naik dari 0,5 mg menjadi 1 mg bolus. Di Indonesia, biasanya sediaan ampul atropin mengandung 0,25 mg per mili. Jadi, dari awalnya hanya 2 ampul sekali bolus, jangan kaget jika sekarang kita membutuhkan 4 ampul sekali bolus. Sementara itu, untuk dopamin, dosis awal naik mulai dari 2 menjadi 5 mikro per kilo per menit, dengan dosis maksimal naik menjadi 20 mikro per kilo per menit dari sebelumnya 10 mikro per kilo per menit. Tentu tidak seru dong jika kita hanya mengetahui hasil akhir dari rekomendasinya aja. Makanya mari kita telaah kenapa bisa muncul rekomendasi seperti itu. Atropin ini dosis aslinya memang dalam kisaran 0,5 hingga 2 mg. Namun, untuk penyederhanaan dalam suatu algoritma digunakan dosis terendah yaitu 0,5 mg, yang mana dapat diulang hingga maksimal 3 mg total. Sayangnya, obat ini dapat memiliki efek bimodal, yang mana jika dosis terlalu rendah justru dapat memperlambat denyut jantung. Efek peningkatan denyut jantung akan mulai muncul dan akan semakin naik dengan peningkatan dosis. Kenapa bisa seperti itu? Karena terdapat 2 reseptor asetilkolin berbeda yang dapat terhambat pada dosis terendah dan dosis tinggi. Namun kita tidak bahas saat ini, nanti kita bahas lagi jika memang ada yang tertarik mengenai hal tersebut. Tapi intinya, demi peningkatan efektivitas kerja obat serta menghindari dosis yang terlalu rendah dan komplikasi yang tadi telah kita sebutkan, dipilihlah 1 mg sebagai panduan terbaru untuk dapat memberikan terapi inisial atropin. Lagi pula, dosis ini juga masih masuk dalam kisaran dosis normal atropin. Sementara itu, dosis total maksimal masih tetap sama, yaitu 3 mg. Oke, jadi untuk atropin cukup jelas ya, kenapa sekarang kita menggunakan 1 mg dibandingkan 0,5 mg. Sekarang kita lanjut ke dopamin. Obat ini juga dapat melakukan blok terhadap berbagai reseptor yang tergantung dengan dosisnya juga. Dosis rendah akan merangsang reseptor dopamin yang akan menyebabkan vasodilatasi pada berbagai organ. Oleh karena itu, pada kasus bradikardi, dosis ini tidak kita gunakan karena kita mengharapkan efek peningkatan denyut jantung yang akan dilakukan oleh reseptor beta. Rangsangan dari reseptor beta ini akan mulai terjadi apabila kita menggunakan dosis medium. Awalnya, dosis yang digunakan adalah 2 mikro per kilo per menit, yang mana dianggap sudah cukup sebagai dosis medium untuk dapat memberikan efek beta tersebut. Namun, ternyata dalam dosis 2-5 mikro per kilo per menit, efek hemodinamik yang muncul itu beragam pada berbagai macam pasien. Oleh karena itu, untuk suatu algoritma dipilihlah dosis yang dinilai sudah dapat memberikan efek setara dalam semua populasi target. Hal itulah yang dapat menjadi dasar untuk dipilihnya dosis 5 mikro per kilo per menit sebagai dosis inisial dari dopamin untuk tata laksanaan bradikardi. Dosis dopamin sebenarnya memang maksimal mencapai 20 mikro per kilo per menit, tetapi awalnya dibatasi menjadi 10 pada algoritma bradikardi ini, karena di atas itu dopamin akan memberikan efek alfa yang mana akan bekerja pada pembuluh darah untuk menyebabkan vasokonstriksi. Efek ini dinilai masih dapat ditoleransi dalam kasus bradikardi, mengingat target kita adalah meningkatkan denyut jantung untuk memastikan bahwa cardiac output cukup. Jadi apabila sudah dikasih 10 mikro per kilo per menit ternyata masih belum juga naik denyut jantungnya, maka kita dapat menaikkan hingga dosis maksimal dari dopamin yang normal, yaitu mencapai 20 mikro per kilo. Namun jangan lupa, dan sudah dituliskan juga di algoritma, bahwa kita harus memberikan obat secara hati-hati, dilakukan secara titrasi, serta dilakukan monitoring yang ketat. Algoritma adalah suatu panduan yang membantu kita dalam melakukan tata laksana, tetapi ini bukan sesuatu yang absolut karena pada akhirnya adalah apa yang terjadi dalam kondisi klinis yang akan menentukan kita dalam melakukan setiap langkah.